Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maria dengan NPM 412242311031 Program Studi Manajemen S1 Angkatan 2020. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Prodi S1 Manajemen. Yang terhormat Bapak Hangayomi Aji, AMD, Par SEMM, selaku dosen pembimbing. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan magang yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Shopee dan TikTok pada bagian administrasi di Iqbal BBWR Kabupaten Bandung. Latar belakang pada laporan ini adalah dengan meningkatnya persaingan di dunia e-commerce, bisnis harus memiliki sistem manajemen yang efektif untuk bersaing dan memenuhi keinginan pelanggan. Manajemen administrasi mencakup pengelolaan data, pengaturan proses bisnis, pengelolaan inventaris, dan pelayanan pelanggan. Menurut Kartika dan Taufik pada tahun 2023, dalam dunia bisnis yang kompetitif, membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan merupakan faktor kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Sebagai salah satu UMKM yang memanfaatkan Shopee dan TikTok untuk menjual barang dagangannya, Iqbal BBWR menghadapi masalah dalam manajemen administrasi yang menjadi upaya untuk meningkatkan penjualan. Ketersediaan sumber daya yang kurang menjadikan upaya meningkatkan pemasaran menjadi salah satu faktor penyebab. Tujuan kegiatan magang ini adalah untuk mengevaluasi metode manajemen administrasi Iqbal BBWR dan memberikan saran untuk perbaikannya. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Iqbal BBWR adalah toko online yang menyediakan perlengkapan bayi dari newborn hingga usia 5 tahun. Didirikan oleh sepasang suami istri yang berpengalaman di industri konveksi. Dengan tujuan memberikan akses lebih luas kepada semua orang tua, mereka memanfaatkan pengalaman dalam produksi pakaian untuk memasuki pasar e-commerce pada tahun 2023. Menjangkau pelanggan di luar Jakarta. Ini menjadi salah satu alasan mereka membuka toko online. Toko ini tidak hanya menjual produk buatan sendiri, tetapi juga menjalin kemitraan dengan pabrik lokal di desa yang dikenal dengan produknya yang berkualitas. Iqbal BBWR menawarkan berbagai pilihan perlengkapan bayi yang praktis, stylish, dan terjangkau, serta fokus pada pelayanan pelanggan yang responsif. Sejak diluncurkannya, mereka berhasil menarik perhatian banyak orang dan berkomitmen untuk terus berinovasi dan dalam produk dan strategi pemasarannya, dengan harapan menjadi pilihan utama bagi orang tua di Indonesia. Aktivitas magang dan penugasan. Selama 66 hari magang di toko online Iqbal BBWR, saya melaksanakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan toko online, khususnya di platform TikTok dan Shopee. Tugas saya mencakup pengelolaan akun media sosial, menyiapkan dan mengemas pesanan, serta merapikan rak penyimpanan barang untuk memastikan efisiensi operasional. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk mengecek barang yang masuk dan keluar, serta mendaftarkan produk untuk iklan berbayar setiap 4 jam sekali. Saya juga memastikan produk yang sudah diiklankan tetap terlihat di halaman utama sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan. Selain tugas-tugas tersebut, saya juga aktif dalam berinteraksi dengan konsumen melalui balasan chat, memberikan informasi yang dibutuhkan, dan menangani pertanyaan atau keluhan yang muncul. Saya juga turut berkontribusi dalam pembuatan konten untuk media sosial dan membantu dalam sesi live streaming yang bertujuan untuk mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan keterampilan manajerial dan komunikasi saya, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang dinamika bisnis online dan pentingnya pelayanan pelanggan yang baik. Berikutnya yaitu analisis pelaksanaan. Analisis tingkat penjualan sebelum pelaksanaan magang. Menurut keterangan dari pemilik toko Iqbal BBWR, pada bulan Agustus dan September, toko tersebut melakukan pendaftaran iklan berbayar di platform Shopee dan TikTok dengan anggaran
50.000 setiap harinya. Meskipun demikian, di TikTok, Iqbal Beware tidak melakukan iklan berbayar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan di kedua platform tersebut sangat berbeda. Sementara Shopee memanfaatkan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas produk. TikTok belum dimanfaatkan secara maksimal untuk promosi, yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan. Selama periode yang sama, Iqbal Beware juga tidak melakukan live streaming di kedua platform tersebut. Ketidakadaan host untuk melakukan live streaming menjadi kendala yang signifikan, mengingat live streaming dapat menjadi alat pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan interaksi. Selain itu, pembuatan konten di TikTok hanya dilakukan beberapa kali yang menunjukkan kurangnya konsistensi dalam strategi pemasaran di media sosial. Di sisi lain, di Shopee tidak ada upaya untuk pembuatan konten promosi seperti foto produk yang menarik atau deskripsi yang informatif yang dapat membantu meningkatkan daya tarik produk di platform tersebut. Selanjutnya yaitu analisis tingkat penjualan sesudah pelaksanaan magang. Pada bulan Oktober, Iqbal Beware mencatat kenaikan signifikan dalam penjualan sebesar 44,74% dan peningkatan pengunjung sebesar 34,16% yang dihasilkan dari strategi pemasaran yang diterapkan sejak Agustus tersebut, pendaftaran iklan berbayar dengan anggaran 50.000 per hari dan partisipasi dalam event promo 10-10 yang meningkatkan visibilitas produk. Selain itu, tim magang juga aktif melakukan live streaming setiap hari selama 2 jam untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Meskipun terbatas pada satu ponsel yang digunakan oleh pemilik toko, upaya pembuatan konten promosi yang dilakukan meskipun sederhana berhasil menarik perhatian konsumen dan meningkatkan engagement di media sosial. Membuktikan bahwa strategi yang tepat dapat menghasilkan hasil positif meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, pada bulan November, Iqbal Beware mengalami penurunan yang signifikan dalam penjualan sebesar 52% dan total pengunjung yang turun sebesar 47% yang disebabkan oleh pengurangan anggaran iklan berbayar dari 50.000 menjadi 25.000 per hari, mengakibatkan berkurangnya visibilitas produk di platform e-commerce. Selain itu, keputusan pemilik untuk tidak berpartisipasi dalam event promo bulan November juga berkontribusi pada penurunan ini, karena pemilik khawatir beberapa produk yang harganya terlalu rendah akan menyebabkan kerugian jika didaftarkan promo. Di sisi lain, kekhawatiran akan dampak kenaikan harga terhadap minat konsumen menciptakan dilema dalam menentukan strategi harga yang tepat, di mana pemilik harus menyeimbangkan antara probabilitas dan daya tarik produk. Selanjutnya, pada tanggal 1 hingga 5 Desember, di mana terlihat bahwa penjualan meningkat sebesar 32% dan jumlah pengunjung naik sebesar 6%. Peningkatan ini didistribusikan kepada strategi pemasaran yang diterapkan, termasuk penggunaan iklan berbayar dengan anggaran 25.000 per hari yang berhasil meningkatkan visibilitas produk di platform dan menarik lebih banyak pengunjung untuk berbelanja. Kenaikan ini menunjukkan bahwa investasi dalam iklan berbayar dapat memberikan dampak positif terhadap performa penjualan dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar di masa mendatang. Selanjutnya, total penjualan di TikTok selama periode magang, di mana angka penjualan meningkat dari Rp11.089.287 menjadi Rp16.945.454. Kenaikan ini diatribusikan pada upaya pembuatan konten promosi dan pelaksanaan live streaming selama 2 jam setiap harinya. Namun, saya juga menghadapi kendala seperti penggunaan hanya satu perangkat ponsel saja yang mengakibatkan performa kurang maksimal serta tidak memanfaatkan iklan berbayar di TikTok sehingga semua pertumbuhan yang dicapai sepenuhnya bergantung pada strategi organik melalui konten dan live streaming. Kesimpulannya adalah, sebagai hasil dari magang Iqbal Beware, saya memperoleh pengetahuan berharga tentang strategi pemasaran dan manajemen penjualan di platform e-commerce. Selama magang, saya berhasil meningkatkan penjualan di Shopee
dan TikTok melalui berbagai upaya seperti mendaftar untuk iklan berbayar, partisipasi dalam event promosi, serta membuat konten promosi dan live streaming. Meskipun menghadapi tantangan seperti pengurangan anggaran iklan dan keterbatasan perangkat, saya juga mencapai hasil yang baik dengan peningkatan penjualan yang signifikan pada bulan Oktober dan awal Desember. Penurunan penjualan pada bulan November menyoroti pentingnya menjaga anggaran yang konsisten dan berpartisipasi dalam event promosi. Secara keseluruhan, pengalaman ini meningkatkan pemahaman saya tentang dinamika pasar dan kemampuan beradaptasi dengan tantangan, yang akan sangat berguna dalam karir di bidang pemasaran dan bisnis di masa mendatang. Sekian presentasi laporan magang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.